Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Budaya lokal disebut budaya daerah, yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena warisan turun-temurun yang dilestarikan. Budaya daerah akan muncul pada saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk lainnya. Karakteristik kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif, dan inovatif. Sifat-sifat seorang wirausahawan seperti percaya diri, selalu mengutamakan tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitas atau keaslian, dan berorientasi ke masa depan. B. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak atau objek budaya, dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. 1. Budaya tradisional. Budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu budaya non-benda dan objek budaya atau artefak. Kebudayaan non-benda. Kebudayaan non-benda adalah suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda dan bersifat abstrak yang diwariskan. Contoh kebudayaan non-benda yaitu tari, pantun, musik daerah, tradisi, cerita rakyat, dan kepercayaan atau mitos. B. Objek budaya atau artefak. Objek budaya atau artefak adalah suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang berbentuk benda. Contoh budaya benda atau artefak yaitu yang pertama, pakaian daerah atau adat. Yang kedua, wadah tradisional. Yang ketiga, senjata tradisional. Keempat, rumah adat.
Dan yang kelima adalah alat musik daerah. Kedua, produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Tarian, simbol, musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan objek budaya atau artefak. Namun, bukan berarti kedua kelompok tersebut tidak berhubungan. Produk budaya atau artefak dan non-benda tidaklah dipisah-pisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional, menggunakan pakaian tradisional, dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya adalah tarian burung enggang dari suku Dayak. Berikut contoh kebudayaan lokal non-benda yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, wayang. Wayang di Indonesia terdapat beragam jenis. Ada 5 jenis wayang yang paling populer. Yang pertama adalah wayang Weber. Kedua, wayang kulit. Ketiga, wayang klitik atau karucil. Yang keempat, wayang golek. Dan yang kelima adalah wayang wong. Kedua, keris. Keris adalah senjata tikam golongan belati atau berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuk khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris. Di bagian pangkal melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapis logam cerah pada helai bilah. Yang ketiga adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan masing-masing negara, masing-masing wilayah. Yang keempat adalah angklung. Angklung adalah alat musik multitotal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan, atau bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Yang kelima, noken. Noken yaitu tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran,
umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Dan yang terakhir adalah tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selanjutnya, ketiga, sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni yang pertama, man atau manusia. Manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan wirausaha karena manusia merupakan pelaku yang menjalankan proses kerja atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, money atau uang merupakan sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku dan gaji karyawan. Yang ketiga, material atau bahan merupakan sumber daya berupa bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi suatu kerajinan. Kemudian yang keempat, machine atau peralatan merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan proses produksi. Yang kelima, metode atau cara kerja merupakan cara-cara yang digunakan untuk menjalankan kegiatan kerajinan usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah market atau pasar, merupakan sasaran konsumen atau pemakai produk dari usaha yang kita jalankan. Berikut berbagai material dan teknik pembuatan kerajinan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat dikenal dengan kerajinan keramik, di mana teknik pembuatannya menggunakan teknik pijat tekan, pilin, slap, putar, dan cetak. Yang kedua, serat. Bahan serat alam dapat berasal dari tanaman eceng gondok, pandan, pelepah pisang, rambi, sabut kelapa, dan kulit jagung. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, makrame, dan merajut. Kemudian yang ketiga, kayu. Kerajinan kayu sering disebut dengan woodcraft. Proses pembuatan kerajinan kayu memiliki beberapa macam teknik. Yang pertama, teknik ukir, pahat, bubut, strol, dan tempel atau sambung. Yang keempat, bambu.
Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam dari bambu adalah teknik anyam dan teknik konstruksi tempel atau sambung. Yang kelima, kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya, dan hewan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Teknik yang digunakan dalam membuat motif pada kerajinan wayang kulit adalah teknik pahat dan sungging. Yang keenam adalah logam. Logam memiliki sifat keras sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah, seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Dan yang terakhir adalah batu. Teknik pengolahan batu warna sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dirangkai. Untuk interior dan eksterior digunakan teknik pahat dan ukir. Nah, demikian penjelasan materi tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Jika masih ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya di grup ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Jaga selalu kesehatan.